Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, senang bisa bertemu dengan kalian. Saya berdiri di sini akan menceritakan legenda yang berasal dari Jawa Barat, lebih tepatnya Sunda. Legenda ini banyak sekali maknanya. Mohon disimak ya. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Raisa Nursadia dari SMP Korpatarin. Saya di sini akan menceritakan legenda itu dengan seksama. Nah, sebelum itu, untuk semuanya, jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Untuk juri-jurinya, terima kasih sudah menonton. Semoga sehat selalu. Nah, sebelum ini, sekolah kami sangat berterima kasih sudah bisa ikut lomba di sini. Dahulu kala, hidup seorang raja dengan memiliki 7 anak yang cantik dan jelita. 5 di antaranya sudah menikah dan menjadi permaisuri di kerajaan lain. Dan 2 di antaranya belum menikah, yaitu Purbarara dan Purbasari. Suatu hari, raja sangat gelisah karena umurnya yang sudah tua harus mewarisi tahtanya kepada salah satu anaknya. Menurut hukum kerajaan, tahta harus diwarisi kepada anak tertua, yaitu Sang Purbarara. Namun, Purbarara memiliki sikap yang angkuh dan sombong. Raja takut dia tidak bisa mengendalikan emosinya terhadap kerajaan ini. Namun, sang raja sangat setuju apabila Purbasarilah yang memimpin kerajaan ini. Karena Purbasari memiliki sikap yang lembut dan sangat bertanggung jawab. Nah, mendengar hal itu, Purbarara sangat marah. Dia bercerita semuanya kepada sang tunangan. Kenapa sih harus Purbarara yang menjadi permaisuri? Sedangkan aku kan kakak tertua di sini. Aku harusnya berhak mendapatkan tahta tersebut. Aku sangat geram. Jawab sang Purbarara. Mendengar hal itu, Tuan Purbarara tidak akan tinggal diam. Tenang Purbarara, aku akan mencari solusi agar kau bisa menjadi permaisuri. Dengan solusinya, dia akan menyewa seorang dukun sakti yang tinggal di sebuah gunung. Dia meminta kepada dukun sakti tersebut untuk mengutuk sang Purbasari. Esok paginya, Purbasari sangat terkejut karena tubuhnya dipenuhi bintik hitam yang sangat menyakitkan. Aduh, kenapa dengan kulitku dipenuhi bintik hitam? Banyak sekali pendeta yang sudah mencoba untuk menyembuhi sang Purbasari. Namun, tidak ada satupun yang berhasil. Mendengar hal itu, sang Purbarara tidak tinggal diam. Dengan kecepatan liciknya, sang Purbarara membisiki sang ayahanda agar sang ayahanda mau mengusir Purbasari dari kerajaan. Handa, menurut saya seharusnya kita mengusir sang Purbasari karena sang Purbasari terkena kutukan. Bagaimana jika kutukan itu menular? Bagaimana jika kutukan itu menular dan nasib kerajaan ini? Mendengar hal itu, sang raja pun terikut omongan sang Purbarara. Akhirnya, sang raja memutuskan mengasingkan sang Purbasari di tengah hutan. Hari pun berjalan. Sang Purbasari tinggal di tengah hutan yang amat damai. Dia sangat senang karena semua hewan di sana menjadi temannya. Suatu hari, saat mencari buah untuk dimakan, Purbasari bertemu dengan seekor lutung yang sangat jelek. Dia sangat panik. Wahai lutung, tolong jangan lukai aku. Maafkan aku jika berbuat salah di hutan ini. Mendengar hal itu, sang lutung terkejut. Tenanglah, aku tidak akan menyakitimu. Mendengar hal itu, Purbasari pun jadi tenang. Semenjak hari itu, lutung dan Purbasari menjadi sangat dekat. Sang Purbasari menapai lutung itu adalah lutung kasarung, yang berarti lutung yang tersesat.
Suatu hari di malam bulan purnama, Sang Lutung berdoa kepada Tuhan agar luka Sang Purbasari disembuhkan. Ya Tuhan, semoga luka Purbasari lekas sembuh. Keesokan paginya, tanah di sekitar berubah menjadi danau kecil. Danau itu memiliki air yang bisa menyembuhkan semua luka kulit. Di hari itu, Sang Lutung meminta Sang Purbasari untuk berendam di air itu. Seketika, tubuhnya yang awalnya luka menjadi bersih. Apa yang terjadi dengan tubuhku? Terima kasih ya Tuhan telah menyembuhkan lukaku. Suatu hari, pendeta dari kerajaan menjenguk Sang Purbasari. Dia sangat terkejut karena melihat Sang Purbasari kembali cantik seperti semula. Dia membujuk untuk Sang Purbasari ikut kembali ke kerajaan. Purbasari, bagaimana jika kita kembali ke kerajaan? Karena Anda sudah menjadi cantik seperti biasanya. Namun, Purbasari menolak ajakan itu. Maaf, wahai pendeta, aku sudah nyaman tinggal di sini. Mendengar hal itu, sang pendeta sangat cemas. Dengan bujukan sang pendeta, bujukan Sang Lutung, akhirnya Purbasari menyetujui untuk kembali ke istana. Kembalinya Purbasari ke istana disambut meriah oleh semua orang, kecuali Sang Purbarara. Mendengar Purbasari kembali ke istana, dia sangat takut karena siapa tahu posisi tahtanya akan diturunkan kepada Sang Purbasari. Nah, karena itu dia membujuk Yahanda untuk menyepakati sebuah lomba. Ayah, bagaimana jika kita membuat sebuah lomba? Siapa yang menang lomba itu akan naik menjadi permaisuri di kerajaan ini. Sedangkan yang kalah harus pergi dari kerajaan. Ayahanda pun menyetujui permintaan Sang Purbarara. Saat hari lomba dimulai, semuanya semangat. Mereka bersorak agar Sang Purbasari menjadi permaisuri selanjutnya. Perlombaan pertama adalah lomba memasak. Siapa makanan paling enak, dialah pemenangnya. Perlombaan pertama dimenangkan oleh Sang Purbasari dengan keangkuhan Sang Purbarara karena kesal sekali. Maka dari itu, Sang Purbarara meminta untuk ada perlombaan kedua. Perlombaan kedua adalah panjang rambut. Saat menggelar rambut Sang Purbarara, rambutnya mencapai sampai betis. Namun, Sang Purbasari sangat takut karena rambutnya hanya mencapai punggung. Dengan begitu, Sang Lutung berdoa kepada Tuhan untuk menurunkan sang dewi-dewi dari atas untuk membantu Sang Purbasari. Ya Allah, ya Tuhan, semoga membantu Sang Purbasari. Saat itu pun para dewi turun dari langit untuk membantu Sang Purbasari. Namun, tidak ada satu orang pun yang tahu. Saat menggelar rambutnya yang halus, rambut Purbasari mencapai sampai ujung kakinya. Dengan begitu, pemenangnya adalah Sang Purbasari. Perlombaan ketiga pun dimulai. Perlombaan ketiga adalah pasangan. Nah, Sang Purbarara memilih tunangannya untuk menjadi pasangannya. Tapi Sang Purbasari sangat bingung karena dia belum memiliki pasangan. Akhirnya Sang Purbasari memilih untuk si Lutung menjadi pasangan. Lutung, kemarilah. Akhirnya Lutung pun ke sana. Tapi Sang Purbarara sangat aneh, tertawa. Hahaha, memang ada tunangan lebih baik dari si Lutung itu. Dengan mendengar hal itu, Lutung sangat marah. Dia berdoa kepada Tuhan agar wujudnya dikembalikan seperti semula. Ya Tuhan, kembalikan wujudku seperti manusia pada umumnya. Dengan keajaiban, tubuh Sang Lutung pun bersinar. Akhirnya, Sang Lutung kembali menjadi seperti semula. Dengan begitu yang sangat angkuh dan tampan. Akhirnya, perlombaan semuanya dimenangkan oleh Sang Purbasari. Perlombaan terakhir pun selesai. Purbasari telah menjadi permaisuri di kerajaan tersebut.
dan Sang Purbarara harus menepati janjinya. Yang kalah akan keluar dari istana. Dengan kebaikan hati Sang Purbasari, Purbasari mengizinkan kakaknya Sang Purbarara untuk tetap tinggal di istana. Dengan begitu, Purbasari menjalani kerajaan dengan hidup aman damai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.